Panbot dipanggil oleh Jaktim atas laporannya Doktif. Sudah naik sidik. Terima kasih banyak untuk bapak-bapak, ibu-ibu, pihak yang berwenang yang sudah mengawal kasus ini, memprosesnya sehingga ada keadilan ya. Dan kita pun masyarakat juga senang dengan kabar ini karena sudah melihat sendiri Doktif dipersekusi seperti itu, disentuh tubuhnya, dimana tubuh itu kan bagian privasi ya guys. Tidak boleh orang luar itu sembarangan menyentuh-nyentuh tubuh orang, apalagi dengan kata-kata yang kasar, yang kotor, yang ada intimidasi di situ. Di dalam live-nya Doktif sangat tampak sekali sudah ada intimidasi, mengata-ngatai, menunjuk-nunjuk dan membuat statement seolah-olah sudah ada vonis bahwa Doktif itu pemeras, padahal tidak ada bukti apapun. Tapi sudah disebarluaskan, langsung membusukkan karakter, dan inilah yang namanya merusak kredibilitas Doktif. Itu. Mamski pakai yang di shade 70 dan 245 ya. 70 245 mana tuh, sayang? 70 dan 245. Ini. 70 dan 245. Sehingga atas terjadinya kasus persekusi itu, Doktif melaporkan ke Polda dan ke Jaktim, dan dua-duanya jalan. Etalase yang dipin ya kak, yang Mamski pakai di etalase yang dipin. Mamski sangat tidak sabar menunggu sidangnya Nikmir ini dan RG cepat selesai karena mau banget untuk juga melihat sidang berikutnya. Atau mungkin bisa langsung aja sama-sama. Ya kalau memang sidangnya Nikmir ternyata lama nih, ya kan kita nggak tahu ada berapa saksi kan yang bakalan dipanggil satu-satu nih. Nggak satu-satu sih, sehari 4 orang ya. Sehari 4 orang kan. Nah, Mamski juga pengen lihat sidangnya nanti. Si SS, ada si Panda, ada lakinya SS, ada siapa lagi tuh yang gerombolan itu yang nyerang Doktif. Gue pengen lihat di persidangan. Oh my god, kagak sabar. Udah gak sabar guys. Aku akan pantengin ya Doktif ya. Nanti gue jualan itu produk-produknya Doktif nih. Kalau udah selesai huru-hara skincare-nya RG ini kelar, gue mau live dari ininya Doktif, gue jualan di situ, di live-nya Doktif, persidangannya. Gue pengen banget gue melihat di situ. Kayak apa sih persidangan melawan si ular ini? Yang dipakai di etalase nomor 2, shade-nya itu 70 dan 245. Iya, ternyata enak juga guys ya. Bisa kita nge-live, kalian bisa lihat langsung, kita bisa kawal langsung, rasa penasaran itu pun terobati, bener nggak? Terus yang mau belanja juga tinggal belanja. Kalau kalian mau lihat keranjang kuning, lihat keranjang kuning. TikTok juga happy ngelihat kita jualan. Karena kan kita kan emang host jualan sayang. Host keranjang kuning kita. Ada jualannya, ada entertainmentnya. Buat siapa? Ya buat kalian semua dong sayangku. Mau apa? Mau barang yang murah-murah? Nih Mamski bawain buat kalian say. Ya kan? Ada yang nyari barang sesuatu yang lagi diskon mam, yang beda mam harganya, oke kita sediain buat kalian semua. Yang mau nonton entertainmentnya, pengen dong mam liatin persidangannya kayak apa sih di dalam sana, kita buka live-nya selama itu memang diizinkan dan tidak disalahgunakan gitu ya say. Oke. Sepil gelang batunya sudah ada sayang, ini namanya Samapura. Ada di situ ya, dimasukin aja ya, tuh. Shade apa yang dipakai nomornya 70 dan 245. 70 dan 245. 70 dan 245. Langsung ya, gercepin ambil Maybelline-nya guys, karena yang ombre ini harganya lagi ambiar banget ya. Dapat 2 harganya cuma 166.000. Yang merah apa itu, Mam? Apa yang merah? Oh, yang ini Integrity. Jadi dia ada lapisan 18 karatnya dan ini batunya batu asli alam dan sudah ada afirmasi juga yang positif, sehingga pada saat kita memakainya ini kita selalu ingat bahwa kita harus positive thinking, harus semangat terus, harus punya welas asih di hati, bisa respect sama orang, kita bisa menghargai orang, dan kita juga
Selalu ingat, pasti akan ada pertolongan dalam setiap momen yang kita jalani. Kalau kita ikhlas lahir dan batin, serahkan semua sama Allah, insya Allah kita bisa ditolong dalam hal apapun. Nggak Etalase usah khawatir. gelangnya itu 4 dan 5 ya. Gelangnya etalase 4 dan 5. Kalau yang etalase nomor 11 itu jam yang Mamski pakai yang bulat. Nih, Ya, tuh yang Mamski pakai jamnya yang bulat, etalase nomor 11. kece guys. Malaysia, halo sayang. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah kalian ya, salah berpikir. Oh, nanti Mamski nggak datang lah gue. Oh, Mamski nggak duduk di depan. Emang nggak duduk di depan. Udah cukup. 9 kali gue datang kemarin tuh 10. Gue duduk di depan aman-aman aja. Karena mungkin masih kosong itu yang belum ada yang datang. Cuma ada Lucinta Luna, Oki. Ya kan? Gue Tessa. Nah sekarang kalau udah banyak teman-temannya Niki, ada mungkin teman-temannya Mail, ada keluarga, silakan isi yang di depan itu. Datangnya cepet ya say. Oke? Jam tangannya itu tahan Gitu. air ya, tahan air. Kalau kalian berenang di kedalaman 1 meter itu tahan sampai 30 menit. Jadi kalian mandi aman banget dipakai jamnya. Betul. Karena bakalan rebutan. Kita nggak tahu nanti diisi sama abang-abang itu juga kita nggak tahu. Siapa yang mau ngisi, orang rebutan kok. Cewek samping aku aja datang nggak mau pergi, udah ditegur sama Angel. Ayo dong sampai ribut mulut, sampai adu mulut di situ. Kata cewek yang di samping aku itu tuh yang rambutnya dikuncir. Kenapa emangnya ini kan buat umum? Siapa aja yang datang duluan lah, dia bilang gitu. Cepet-cepetan dong. Yang mau duduk di sini siapa aja boleh, dia ngomong begitu. Bisa jadi kita nggak pernah tahu nanti tuh diisi di depan situ sama yang pendukung sebelah. Bisa juga supaya nggak ada yang meliput, nggak ada yang nge-shoot dengan benar, dengan bagus. Ya kan nanti kita lihat siapa yang akan duduk di depan. Dan juga kalau yang duduk di depan itu bisa meliput, ya meliput aja. Kenapa enggak? Karena kan buat Nikinya juga toh. Memang banyak yang meliput media, tapi kan yang berpihak pada Niki itu kan memang yang harus jelas liputannya. Untuk siapa? Yang untuk menaikkan berita, memfokusnya pada Niki. Fokusnya buat Niki, gitu loh. Memberikan berita kebenarannya dan asli-aslinya, bukan yang dipelintir-pelintir, yang siapa yang pelongok-pelongok dibilangnya Niki yang pelongok-pelongok. Tapi kan bisa dibantahkan oleh siapapun yang ada di depan bagian di sebelah Niki. Ya kan gitu. Ini kan adu ini aja say, adu VT. Dari kamera angle siapa? Kalau dari kamera angle sana bisa aja dibuat segala macam. Yang main handphone lah dari dalam jeruji, dibilangnya di penjerong. Ya kan, padahal ternyata ruang tunggu. Yang pelongok-pelongok yang mana diambil angle dari sana, mungkin pas mukanya Niki lagi gimana, dibilangnya Nikinya yang pelongok-pelongok. Makanya yang duduk di bagian depan, nanti kau siapkan kameramu yang bagus. Kau liput khusus untuk naikin beritanya Niki. Yang positif tentang Niki, itu kegunaannya di situ. Ya, kameraku lillahi ta'ala, nanti pokoknya ada kamera personnya aku, campersnya aku. Tahu kan udah banyak juga yang ngeliput, bukan Mamski doang. Gitu loh say. Tapi gue menghimbau, selama gue ini kan datang di situ sudah 10 kali. Semua dari kamera gue kan dipakai tuh, gambar-gambarnya segala macam di edit buat pemberitaan. Silakan, ya. Gitu ya. Niki ini kan masih panjang nih, masih lanjut lagi nih. Ada panggil si Dokter Oki lah, mungkin Doktif lah, mungkin ada siapa lagi, ya kan? Belum lagi nanti kasus persekusi. Begitu naik, begitu udah nanti ada pengadilan lagi guys. Jadi bisa setahun guys, gilingan gak lu, ha? 245 ya, share 70 dan 245. Nah 70 sama 245 ini aja gue udah 10 minggu, berapa bulan itu berarti? Hampir 3 bulan sayang. Gak rasa kan lu? Datang ke persidangan hampir 3 bulan. Ini ulang tahun gue nih, bulan ulang tahun gue nih 30 Juli gue ulang tahun, ya kan? Gak apa-apa gak jalan-jalan ke luar negeri. Kita lagi ada satu komitmen kepada followers aku juga dan kepada semua teman-teman aku. Kalau kasus mafia skincare ini gak ada yang mengawal, gak ada yang melihat, coba bayangin, gak ada yang bersuara. Jadi apa? Kita lihat, datang, kita suarakan,
dan kita beritakan yang seasli-aslinya, say. Nanti keputusannya hakim memvonisnya bagaimana, terima dengan legowo. Kita sudah lihat dengan mata kepala sendiri, betul nggak? Yang merahnya cakep itu nomor 20 ya. Nomor Shade 20. Kalau yang 325 ini warnanya merah terang. 325 nih, say. Mamski pakai yang 70 dan 245. Bukan, setahun itu kan ini sayang, kasus yang lain. Kan ada banyak kasus-kasusnya nih, persekusi lah, adoptifnya, ya kan? Tuh, ya. Yang nomor 20 dia lebih tua. Kalau mau yang merah tua. Ini yang lebih cabe. Yeah. Oke. Just guys, ambil Maybelline-nya ya. Mereknya Maybelline. Iya, amin ya Lili, amin. Doa yang kenceng kamu, doa yang kenceng. Bawa doa. Ya kan nanti kan kita bakalan saksikan semua nih di persidangan tuh kayak apa sih saksi-saksinya nanti. Nah itu si siapa SS ngomong apa mereka? Apakah bakalan lupa BAP juga? Gitu loh, say. Karena kalau dalam persidangan itu warna pink bagus gak, Bun? Bagus banget, nomornya 125. Dalam persidangan itu ya nanti ya, yang dilihat itu adalah BAP-nya. Ya. Yang Mamski pakai terasa nomor 2 ya. Yang ombre 70 dan 245. Nggak ada, Kamis nggak ada, belum datang. Lagi liburan Doktif. Nanti kalau Doktif udah datang, kasus persekusinya kan udah naik nih pengadilan, baru Mamski datang juga ke pengadilannya Doktif. Oke. Gitu kalau memang udah naik, nggak tahu kapan lah, bulan apa. Tapi kalau untuk Doktif datang ke pengadilannya Niki, belum tahu aku, lillahi ta'ala, lihat aja. Emangnya Niki saksinya siapa aja sih, termasuk Doktif bukan? Nomor 125 itu yang pink yang Mamski pegang ya. Tuh, yang paling pojok itu 125. Si Niki nanti bakalan panggil Doktif bukan? Dalam saksi, gua nggak tahu deh. Termasuk nggak sih? Berharap Doktif sih, Mam. Oh gitu, emang ada gunanya Doktif datang? Harganya langsung cek aja etalasenya ya, langsung cek ke ranjang kuningnya kak. Tapi sepertinya namanya Doktif terus yang disebut ya. Samira. Paling banyak, lebih banyak daripada namanya Niki kan di dalam kasus ini. Berarti seharusnya Doktif itu sangat penting ya dalam kasusnya Nikita Mirzani dengan Reza Gladys ya. Betul nggak? Coba. Mamski pakai base-nya itu di 70 ya. Tapi kan kemarin sempat kedengaran juga Niki bilang nggak usah lah, nggak perlu datang. Gimana mau datang nanti? Halo, dokter detektif. Halo, ada yang bisa saya bantu? Nih dari jam gua. Bukan dokter detektif dong, Mr. Genius. Maaf, tentu saja, Mr. Genius. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Ya, saya mau tanya nih. Saya mau tanya. Kalau di pengadilan kita mengajukan saksi, bagaimana kalau seandainya saksi itu belum bisa datang? Sebenarnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan jika saksi tidak bisa hadir di pengadilan. Pertama, pengacara bisa meminta penundaan sidang kepada hakim. Kedua, jika saksi berhalangan hadir karena alasan yang sah, kesaksiannya bisa dibacakan di pengadilan. Ketiga, jika saksi berada di luar kota atau sakit keras, kesaksiannya bisa diberikan secara daring. Oh, seperti itu ya. Iya, benar. Ada pertanyaan lain? Kalau kita sebagai terdakwa, tapi yang orang yang akan menjadi saksi itu prosesnya bagaimana? Kita mintakan hadir? Sebagai terdakwa, Anda punya
menghadirkan saksi yang meringankan. Biasanya, kuasa hukum Anda yang akan mengurus pemanggilan saksi tersebut melalui pengadilan. Saksi yang dipanggil harus memberikan keterangan di bawah sumpah dan wajib hadir di persidangan. Oh, oke. Menurut kamu, dalam kasusnya Nikita Mirzani melawan Reza Gladys, apakah dokter detektif dapat menjadi saksi yang krusial? Dalam kasus Nikita Mirzani melawan Reza Gladys, peran dokter detektif memang cukup menarik perhatian. Keterangan yang diberikan dokter detektif bisa jadi krusial untuk mengungkap fakta-fakta penting dalam kasus ini. Namun, perlu diingat, pengadilan akan menilai semua bukti dan saksi secara objektif untuk mencapai keadilan. Oh, oke. Kalau begitu, memang kehadiran dokter detektif sebagai saksi memang sangat dibutuhkan ya dalam kasus ini. Ya, kehadiran dokter detektif sebagai saksi memang sangat dibutuhkan dalam kasus ini. Keterangan yang diberikan dokter detektif dapat membantu mengungkap fakta-fakta penting dan memberikan kejelasan dalam kasus ini. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Mr. Genius. Sama-sama. Semoga informasi ini membantu. Jika ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya. Iyalah, dokter harus hadir. Jangan jadi pengecut, Mam. Siapa yang pengecut? Siapa yang pengecut? Hadir itu kan harus dengan undangan dari terdakwa dong. Lu gimana? Kan ini kan kasus-kasusnya Niki. Ya Niki yang nentuin saksinya siapa. Lu gimana sih? Dokter lu kira pengecut. Dia aja pergi ke sono, ke jalur itu yang lagi konflik. Mana ada pengecut dokter, gila. Ibrahim loh. Yang pengecut tuh sopo? Itu kan yang menentukan kan Nikita Mirzani nanti. Nikita Mirzani yang nentuin siapa yang bisa ngeringanin dia. Lu gimana sih? TOLOL kau. Ini bukan kasusnya doktif, woi. Ini tuh terdakwanya Nikita Mirzani yang sedang proses, sedang dikeroyok rame-rame buat dimasukin jeblosin 20 tahun. Nikita Mirzani perlu saksi-saksi. Lah kok pikir jadi saksi itu bukannya undangan dari yang terdakwa? Terdakwa itu mesti minta saksi saya A, B, C, D. Kalau memang doktif diharapkan datang, panggil doktif, Nikita panggil doktif. Minta tolong sama doktif. Tolong dok. Nama doktif sudah disebut-sebut dok. Gitu. Tadi kan dijelasin sama si Mr. Genius. Dalam persidangan itu saksi meringankan terdakwa. Terdakwa ini kan sedang memperjuangkan nasibnya nih. Dia bisa OTW 20 tahun kah, 9 tahun kah, atau 5 tahun kah, tergantung pasalnya nanti. Kan pasalnya kan tapi 369 toh, 368-nya 9 tahun itu udah hilang. Tapi kan ada junto 55-nya. Nah ini yang junto 55 ini loh, say. Kalian merhatiin gak di persidangan? Dengerin gak? Mr. Genius. Mr. Genius, saya mau tanya dong tentang pasal 369 junto 55, tolong jelaskan. Pasal 369 KUHP itu tentang pemerasan, Mr. Genius. Biasanya, ini terkait dengan ancaman pencemaran nama baik atau rahasia. Sementara itu, pasal 55 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Jadi, kalau digabungkan, pasal 369 junto 55 KUHP berarti pemerasan yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang. Mau tahu lebih detail tentang unsur-unsur pasalnya? Wow. Itu yang mereka sedang incar ya. Mereka sedang incar itu ya. Betul sekali, Mr. Genius. Pasal
369 Jungto 55 KUHP ini memang cukup sering digunakan dalam kasus-kasus pemerasan yang dilakukan secara berkelompok. Ancaman hukuman untuk pasal ini juga cukup berat, yaitu maksimal 9 tahun penjara. Pantesan digadang-gadang pengen 9 tahun penjara. Oh my god. Oke, baiklah kalau begitu. Kira-kira dari kasusnya Nikita Mirzani melawan Reza Gladys ini bisa berapa lama lagi kasus ini berjalan? Jam tangannya mau tuh yang kotak. Oke, Mam, ini yang urusan ganti. Lama kasus Nikita Mirzani melawan Reza Gladys ini sulit diprediksi, Mr. Genius, tergantung pada proses hukum dan dinamika persidangan. Yang jelas, kasus ini masih dalam tahap awal dan akan memakan waktu cukup lama. Cukup lama ya, karena masih dalam tahap awal ya. Benar sekali, Mr. Genius. Saya bukan Mister, saya Mamski. Mamski nih. Oh, maafkan saya, Mamski. Tentu saja, Mamski. Ada yang ingin Mamski tanyakan lagi? Iya, saya mau tanyakan lagi nih. Kira-kira apa sih mereka itu dengan pasal 369 Junto 55 ini maksudnya? Terus sudah menyebut-nyebut nama-nama Samira, ada Oki Pratama dan lain-lain. Pasal 369 Jungto 55 KUHP ini memang terkait dengan pemerasan yang dilakukan bersama-sama, Mamski. Dalam kasus ini, nama-nama seperti Samira, Oki Pratama, dan lainnya disebut-sebut karena diduga terlibat dalam pemerasan yang dilakukan oleh Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani. Loh, Mereka diduga membantu Reza. Kok Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani? Kebalik kali. Maaf, Mamski. Seharusnya, Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan. Oh, Reza Gladys merasa tertekan dengan pernyataan Nikita Mirzani di media sosial. Ia juga mengaku telah mengirimkan sejumlah uang kepada Nikita Mirzani. oh begitu ya. Jadi ini nanti pembuktiannya akan melihat ke arah mana ya. Tapi saya sangat yakin sekali tidak ada itu yang namanya pemerasan. Saya sangat yakin sekali. Benar, Mamski. Pembuktian dalam kasus ini akan sangat penting untuk melihat apakah unsur pemerasan terpenuhi atau tidak. Kita tunggu saja hasil dari persidangan nanti. Kamu bela siapa? Reza Gladys atau Nikita Mirzani? Saya di sini untuk memberikan informasi dan membantu Mamski memahami kasus ini dari sudut pandang hukum, tanpa memihak siapapun. Oke, apa pendapat kamu tentang dokter detektif? Dr. Richard Lee atau Bukan dokter Richard Lee. Dokter. Halo. dalam kasus ini. Saya nggak mau tahu tentang si dokter Richard Lee. Saya nggak mau tahu tentang dokter Richard Lee. Saya tidak mau tahu tentang dokter Richard Lee. Kamu tolong kasih tahu saya apa pendapat kamu tentang doktif. Saya tidak punya pendapat pribadi tentang kasus ini, Mamski. Saya di sini untuk memberikan informasi berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Ya kira-kira doktif kasus-kasusnya yang berjalan persekusi akankah bisa sampai memenangkan juga di pengadilan? Coba tolong telusuri kasus persekusi doktif dengan Sela Syokia dan gerombolannya. Kasus persekusi yang melibatkan Dr. Richard Lee dan Sela Octavia memang Bukan Sheila Octavia sayang. Bukan. Aduh. Halo. hanya sudah diputus. Bukan Richard Lee lagi. Dia kenapa Richard Lee melulu sih? Lu temennya Richard Lee ya? Mr. Genius, gue gak nanya Richard Lee. Dokter detektif sama Sheila Syokia. Kasus Dr. Richard Lee dengan Sela Octavia ini Astagfirullahalazim. Udahlah, capek lah gue. Fase nomor 2 ya. Shade-nya di 70 dan Capek. 245. Ayo guys, ambil yang Maybelline-nya. Dokter Richard Lee. Maksud gue dokter detektif Sheila Syokia. Dokter Richard Lee sama Selva. Lu mah. Mr. Genius, lu udah makan belum sih? saya tidak makan atau minum seperti manusia, Mamski. Tapi terima kasih sudah bertanya. Oh iya, maaf saya lupa. Kamu gak makan ya? Kamu tuh emang gak tahu yang Sheila Syokia sama dokter detektif ada bermasalah?
Richard Lee dan Sheila Octavia punya masalah. Ah, udah, cukup. Cukup. Capek gue. Mana alat pijat muka, capek gue. Punya Mr. Genius pun sama Dr. Richard. Ini Dr. Richard Lee, lu berteman sama Mr. Genius gue lu. Dr. Richard Lee, lu ada temenan sama ada temenan sama Mr. Geniusnya gue. Nama lu disebut-sebut sama Mr. Genius ini loh. Capek gue. Duh nih gara-gara kasus ini muka gue ngondoy. Gara-gara kasus yang ada di dunia perskincarean ini antara Reza Gladys dengan Nikita Mirzani, muka gue jadi ngondoy. Jadi gue mau pijat muka dulu guys. Moisturizernya dulu, Moms. Oke, gue mau pakai moisturizer dulu yang bikin muka jadi lebih kencang, lebih kenyal, lebih imut-imut. Kayaknya gue mau pakai yang mana nih? Yang ini aja kali. Yang Emina ada diskon nggak buat anak-anak? Gue mau pakai yang barrier Emina barrier. Emina barrier. Gue pusing gue kepala gue. Oh Samira ya. Dikenal Samira kali. Samira kali ya. Terakhir nih, gue mau tanya dirimu nih, Mr. Genius. Terakhir ya. Ya, Momski silakan. Oke, apakah kamu tahu kasusnya Samira dengan Sheila Shokia? Samira Bawi sedang dalam proses hukum terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Lah, Kasusnya masih dalam tahap penyidikan di Polres Serang Kota. siapa itu? Samira siapa itu? Samira Bawi adalah seorang selebriti internet yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani Samira atas Bawi. dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman. Dokter siapa, Moms? Kasusnya saat ini sedang ditangani oleh Polres Serang Kota. Ini Nikita Mirzani ngelaporin Samira Bawi. Bukan, ini yang Samira dokter detektif itu loh. Kamu tahu nggak dokter Samira yang dipanggil sebagai dokter detektif? Saya mengerti maksud Mamski. Dr. Samira adalah saksi ahli yang dihadirkan dalam kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Ia adalah seorang dokter forensik dan toksikologi. Makin ngawur. Beneran gue udah harus masas dulu ya. Nggak ada cerita. Itu betul? Betul. Hah? Forensik lagi. Lu kira ini pelakunya masih pada hidup semua? Yang di pengadilan masih pada hidup. Kenapa jadi dokter forensik? Itu mah yang udah nggak ada. Itu mah mayit. Harus liburan Agustus ya sayang. Siap. Sip. Kamis boleh ya sayang aku mengawal sidang Nikita nih. Sidang Nikita terakhir tanggal 31 Juli. Aku kawal terus kita liburan ya sayangku ya. Aku udah stres banget nih. Muka udah ngondoy. Oke, kita pijet ya. Ini ada nih, tuh. Ada moisturizer brightening ya dari Glade to Glow atau G2G. Belum sayang, saksi-saksinya ada banyak. Saksinya Niki aja belum ngomong semua, belum ada. Saksinya Niki nanti ada. Ini baru masih saksi yang dari melaporkan, Reza Gladys. Gitu, nanti kayaknya minggu depan juga ada saksinya dari Niki ya. Nggak tahu yang mana yang datang duluan. Kita lihat aja dulu minggu depan. Jadi setelah saksi-saksi baru nanti ada pembacaan untuk keberatan gitu ya, replik, duplik, terus ada nanti pembacaan dakwaannya juga, terus musyawarah, hakim menilai dengan timnya, baru nanti vonis terakhir. Nggak tahu deh kapan itu, aku udah tanya, nggak bisa ditentukan waktunya. Karena tergantung dari proses pemanggilan saksi-saksi, apakah berjalan dengan lancar, apakah bisa hadir semua, gitu loh. Karena kan ada aja yang bisa sakit lah, atau lagi dipanggil sama Jakarta Timur lah. Cus guys, dia nggak
bikin perih ya, dia nggak bikin perih di muka tuh. Kita mau ke Family Mart buat ngeganjel, mau apa? Hah? Oh ya udah. Terus gitu aja kan? Kalian yang mie Aceh itu nanti aku beli. Oh ya, berarti aku itu roti 1, somai ayamnya 2 deh. Somai ayam 2. Ayo teman-teman, capcus, boro. Pakai malam atau pagi kakak? 2 ini, 2 apa namanya? 2 kali sehari, bisa pagi bisa malam. Ya. Bisa pagi bisa malam. Jadi kamu bisa pakai pagi, malam, sore, malam gitu, atau pagi, sore, terserah kamu. Pokoknya sehari 2 kali, waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit. Kerut mata kendur bisa dong. Jadi gini nih, mijitnya gini, set. Aku udah punya gokoco, enak banget dipakainya, mam. Betul sekali, ini adalah seperti kamu lagi totok madu. Karena dia mau pansos pertama, dia kan bukan siapa-siapa. Udah gitu, bosnya bentar lagi bakalan juga menghadapi pengadilan. Karena semua kasusnya Doktif naik, say. Udah naik sidik semuanya. Kemarin dia datang semua sendiri kan. Kita kan bertanya-tanya, mana si SS? SS itu ternyata sedang ada di Jaktim. Jakarta Timur memanggil Shine. Jaktim sayang. Gitu. Jadi siap-siap kamu nanti. Belum kasus yang lainnya. Semuanya naik semuanya. Doktif nggak main-main loh. Kalian mau bilang inilah begitulah, nggak ada cerita. Semua orang kalau ngomong, semua juga bisa ngomong. Ngomong oh si A begini, oh si B begini, oh si C begini, ngomong doang. Buktinya mana? Buktikan dong, buktinya mana? Ya. Siapa? Hah? Kenapa ya? Keluar mana? Maksudnya sebelah sini tuh, keluar sini. Pintu. Keluar pintu ini. Ah, kamu nih. Ya kan tadi si itu yang keluar. Apa sih? Oh nggak ada. Oh, Gimana dia? siapa sih? Kok bunyinya kok? Oh, Adek, kenapa dek? Adek kenapa? Itu. Jadi info yang didapatnya ya valid ya, say. Panbot. Ya, halo. Iya. Oh, yang di foto. Bentar. Aku lihat ya. Gak mau yang itu Bila. Somai juga nggak ada. Kalau itu apa namanya satu lagi? Bakpao. Bakpaunya aku minta ini aja deh, yang ayam kecap deh, ayam barbeque. Iya. Roti nggak usah. Thank you. Mami Doktif lagi hadir Kamis ini. Mami Doktif lagi hadir Kamis ini. Maksudnya? Mau ring zikir? Iya Rika. Tanya ke Nikita Mirzani atau Bang Fahmi, apakah Doktif dihadirkan sebagai saksi? Doktif bisa hadir kalau diminta sama Niki ke Doktif. Langsung Niki minta atau Bang Fahmi minta ke Doktif. Kalau sekarang setahu aku Doktif sedang ada di luar negeri. Kamis ini belum pulang lah, say. Kamis kan baru bulan Juli. Doktif itu liburan sampai Agustus, sayang. Gitu. Percuma zikir hati lu tuh. Gua mau zikir itu karena gue punya tirakat gue. Lo lihat aja nanti ya. Bilang sama junjungan lo, apalin dulu BAP.
Enak aja. Jualan stiker. Cuman jualan stiker minta di aku pengusaha yang gimana-gimana. Betulin dulu produknya. Betulin dulu produknya ya. Nih, gue zikirin. Lo pikir ngelawannya kayak begini nggak pakai begini? Pakai begini juga, say. Ditanya produk apa, bilangnya treatment. Produk bilangnya treatment. Ini apa? Ini produk bukan, itu treatment. Alul. Lu pikir bagus jualan kayak begitu? Nggak ada izin, main tempel. Udah gitu bilang itu nanti gimana dijual di online? Kenapa bisa dijual di online? Oh itu nanti pakai stiker buat treatment di klinik lah. Kalau yang beli orang di luar dari Jawa gimana? Kesininya buat treatmentnya. Suatu hal yang dibikin-bikin, dibuat-buat. Harus bertanggung jawab ya. Menjual barang itu yang benar. Giliran disepil sama orang, marah. Bilangnya ada apa. Kemarin aja bukti di persidangannya menjurusnya ke arah cuma ribut-ribut ITE karena ada abu-abu, penyebutan. Gimana itu tentang kasus yang mau diselidiki barang buktinya? Itu kan yang paling penting. Dramanya masih panjang, betul. Mau apa ya, gak peduli. Lancar jaya nggak disuruh tanda tangan karyawan buat bilang keluar. Tanda tangan ya, kamu mengundurkan diri dari perusahaan ini. Kakak. Berapa banyak yang udah disuruh keluar, Bu RG? Kamu yang bilang amalannya beda, gini. Kamu tuh nggak tahu ya, saya banyak kenal orang. Saya ini kenal banyak orang, bukan anak kemarin sore. Yang DM juga banyak, yang ngasih tahu tentang di dalamnya kayak apa tuh juga banyak. Udah check out ringnya, bagus. Ya, oke, bentar. Oke, ini apa? Gitu, say. Beramalan tiap hari begini tapi jualan overclaim, overprice itu yang nggak bisa begitu. Jelaskan produkmu. Produk yang bukan produkmu, kamu kasih label tuh label apa? Jelaskan. Yuk. Ya, thank you. Kenapa kamu jual jarum itu? Kenapa kau jual itu? Yang harusnya tidak dijual, kenapa kau jual? Alah, biarin aja. Gue digituin aja nggak masalah kok, lu nggak rela. Nggak usah baper jadi orang, say. Dan lu yang nggak rela, lu nggak ngerasain kok. Kan gue yang ada di situ. Gue aja cuek, sebodoh teing. Kata orang Cianjur, sabodoh teing. Yang penting gue melihat langsung saksikan. Ada bukti baru. Bukan produk tapi treatment. Ayo lipstick yang gue pakai, ombreannya ini. 70 dan 245 ya. Bukan, 360. 350 sama ombreannya 360.
Etalase 15 itu jam tangan yang Momski pakai yang bulat. Tuh. Itu ya, etalase 15 itu jam tangan yang bulat. Nggak baper lah. Ngapain gua baper sayang? Harganya langsung cek etalase aja ya kak. Harganya langsung cek etalase. Nih langsung nih lagi ada diskon. Ini ringnya, ring tasbihnya, ini jam tangannya, lipstiknya. Ayo. Capcus. Mengakui sepakatnya. Ada itu kata-kata mengakui sepakat. Ada. Coba Mam ring zikir BB70. Ini ada ukuran jari. Kamu ukuran jari coba bila. Oke, ukurannya ada 3, ada 18, 20 sama 22. Kalau 18 itu ukurannya dari 5 sampai 6 cm. Kalau yang Momski 20 itu 6 sampai 7 cm. Yang paling besar 22 di 7 sampai 8 cm. Langsung ya guys, ambil. Tuh warnanya juga cakep-cakep banget. Ke Family Mart, Family Mart. Ini lipstiknya yang ini nih. Baca nih. 350 dan 360. Ya kan? Lipstiknya 350, 360 sayang. 350 360 itu yang paket di satuan ya. Etalase nomor nih aku naikin ke atas. Etalase nomor 1. Etalase nomor 1 kalian ambil lipstiknya 350 dan 360. Terus guys, gercepin ambil sekalian Nggak. tasbih digitalnya. Nggak ada gym sayang. Suamiku nggak menyediakan gym tapi kontrak-kontrak menyediakan program-program dan jasa. Bukan gym. Kerjasama sama gym, kerjasama sama perusahaan, kerjasama sama perhotelan, kerjasama sama komunitas. Itu kita ya. Nggak ada gym. Lu dengar kabar dari mana? Salah itu saya. Jumping yang bulat itu di etalase, nih turun lagi dia. Di etalase 15. Kalau yang bulat 15, Iya, Li. kotak 16. Tasbih nih, tasbih nih. Tasbih di etalase nomor 3. Ambil etalase nomor 3, tasbihnya Momski pakai warna pink. Mbak Emma juga legowo di barisan yang sama dengan Amin Niki, nggak perlu muka dua. Mbak Emma tetap support dong. Tetap dong. Tasbih etalase nomor 3 ya. Bahkan Mamski himbau buat keluarganya Niki, sahabat-sahabatnya Niki yang circle dalamnya Niki, mau nanti duduk di depan, datang pagi supaya kursi itu tidak ditempatin orang lain. Gitu. Mamski tidak akan menjaga-jaga kursi itu lagi karena tidak mau terjadi kesalahpahaman lagi ya. Yang mana ini bisa digoreng menjadi bahan buat mereka menjatuhkan Nikita Mirzani. Sudah cukup ya dari yang kemarin itu, kita tahu kan dampaknya bagaimana kita bersikap. Itu akan menjadi suatu pemberitaan yang menguntungkan pihak mereka. Menghindari konflik apapun, saya hadir dan kursi yang di depan silakan buat konco-koncone Nikita Mirzani sing arepe duduk di depan, datang pagi. Karena juga banyak sekali orang, apabila ntar ada orang yang duduk kita nggak tahu sengaja disuruh duduk atau apa, kita nggak tahu loh manuvernya orang ya. Berandai-andai, tau-taunya suruh duduk di situ, abang-abang itu duduk, lu mau geser tuh abang-abang, ha? Berani lu geser tuh abang-abang? Badan segede-gede gitu, mau lu? Gua nggak akan gue sentuh itu kursi itu, nggak akan gue sentuh. Ya. Momski pakai yang di shade 350 360 ya. Ada di etalase nomor 2. Etalase nomor 2 guys, langsung gercepin. Datang bro. Kan udah gue bilang, abis ulang tahun gue, Kamis kan tanggal 31.
Gue udah hadir lagi ke sana. Katanya si Panda nunggu gue. Gue pengen nanya sama si SS, gimana ke Jaktim? Lu cerita apa di Jaktim? Hah? Udah ada panggilan ya? Ada kapan panggilan lagi? Leo, gue ulang tahunnya 30, cinta. Gue ulang tahun gue 30. Tos kita. Gue mau nanya Sheila, kamu hari Kamis yang minggu lalu kemana? Di Jakarta Timur kamu lagi wawancara apa, Sheila? Kamu juga bentar lagi ulang tahun kan? Mamski tahu ulang tahunnya Sheila itu kan, kamu Leo juga kan? Kamu tuh tanggal berapa gitu ulang tahunnya? Sheila Sokia. Agustus pokoknya ya. Gelang. Gelang udah ada di etalase ya. Nomor 8 dan 9. Gelang, jam. Jam ada di etalase nomor 15 16. Mamski pakai shade yang 350 360. Justru salah, Ra. Tunggu nih, aku mau komen dulu. Justru Ra salah. Karena segitunya gue tadinya kagum sama yang namanya Sheila Sokia ini. Gue lihat, ih nih cewek jago dagang, jago bisnis, bintangnya apa ya? Wah Leo sama kayak gue, demi Allah. Itu, kamu kan nggak tahu kan? Mamski tahu itu merek SS, aku beli cushionnya. Lumayan mahal itu harga cushion dia jual itu. Ternyata berkasus semuanya. Jadi kamu itu berbicara, jangan kamu pakai otakmu yang negatif thinking. Bukan saking bencinya. Saking gue ngerasa ada cewek Leo, jago dagang, bagus. Agustus tuh kalau nggak salah, gue Leonya Juli. Tuh tahu lu. Nggak taunya malah bikin malu kaum Leo. Gimana sih ini? Kok bisa Leo begitu gitu loh? Nah iya, dia tuh sionya kuda tuh, Sheila Sokia tuh. 1990 Agustus tanggal berapa tadi saksinya Niki? Udah ada kabar. Aku belum dengar tuh. Niki mengumumkannya di depan wartawan. Udah ada wawancaranya ya? Aduh, dia mau keluarin bisa nggak? Jatuh. Itu 350 360 yang Mamski pakai ya. 360 dan 350 say. Iya kalau mungkin Niki udah sounding ke wartawan bahwa dia mengundang Dokti sebagai saksi sih mungkin aku tapi nggak dengar, belum dengar, nggak tahu mungkin ya. Share ke aku VT-nya kalau ada, share ke aku. Share ke aku kalau ada VT-nya. Nikita menghadirkan Doktif, meminta dokter detektif untuk bersaksi. Iya gini loh sayang, yang 350 terus yang tengahnya 360. Aduh, Teh Cantika. Teh Cantika, ini bukan soal ngurus-ngurus hidup orang. Ini tuh udah jadi masalah nasional, perskincarean, bukan soal ngurusin hidup kayak ngurusin tetangga gue. Kalau mama komplek ngurusin tetangga itu baru namanya ngurusin di arisan, begosip. Itu baru ngurusin hidup orang. Ini udah jadi masalah nasional.
Lu apa sih Teh Cantika? Lu nggak baru bangun lu? Ini udah jadi masalah nasional berbulan-bulan soal skincare. Udahlah jangan ngurusin hidup orang. Lu pikir gua mama komplek apa? Allahu Akbar, lu tuh ya. Bikin sepaneng lu pagi-pagi lu Teh Cantika. Udah jangan ngurusin hidup orang. Ini masalah penting nasional ini. Berbulan-bulan beredar di mana-mana. Rekamannya keluar lah. Tahu-tahu ada pasal 368 lah, ditangkep lah, diborgol, masuk penjerong. Kok ngurusin hidup orang lagi lu? Wah. Giliran ada kasus gede, bilang ngurusin hidup orang. Giliran lu perlu pertolongan, tolong dong, dikawal dong kasus ini. Siapa yang menyuarakan, tolong suarakan. Banyak banget loh yang DM, tolong suarakan, tolong suarakan. Giliran kita suarakan, dibilang ngurusin hidup orang. Apa Bila? Ini Mam, tadi ada yang minta spill 305. Dia akhirnya rada orange gitu ya Pak. Oh bukan Veronica. Oh salah, Veronica. Iya Veronica, kok Cantika sih? Veronica. Maaf, salah sasaran. Siapa namanya? Siapa? Veronica. Veronica. Temennya Harmonika. Ya. Urus. Gua ada di TikTok memang untuk mengurus hal-hal viral. Gua angkat di sini. Udah jadi hal viral sampai kemana-mana beritanya. Dibilang cuma ngurusin hidup orang doang. Aduh. Ini lu pindah aja deh ke sebelah deh kalau kayak begitu deh. Ngapain lu di sini? Udah tahu ini adalah memang kerjaan Mamski. Mau ngatur-ngatur kerjaan orang lagi lu. Oke, mau yang warna merahnya kayak kemarin di persidangan, ada yang pakai warna merah. Ya mukanya begini kemarin si RG. Hah? Kenapa Anda marah? Kenapa Anda tersinggung disebut abu-abu? Apa itu artinya abu-abu? Tanya aja sendiri kepada terdakwa yang duduk di samping Anda. Dia kan yang udah mengatai saya abu-abu. Ya ampunnya jangan marah, Mbak. Ada di Rutan Malang Kepanjen, pindahin deh ke Pondok Bambu biar dia yang ngedidik nih kita. Oh kamu ini Mamski. Kalau kalian bingung kok tahu, saya kalau ada yang bilang aku selalu bikin hashtag stop bullying, iya. Banyak banget Harusnya ininya ya, sampai kalian titik-titiknya nih, pejabat banyak. negara yang berurusan dengan aku sih nggak masak macet guys. Pokoknya ya. Pusing saya ngelihatnya banyak banget titik-titiknya ya. Eke Puspa ngelihat titik-titiknya banyak banget. Sumpah ya ampun, kenapa sih dia begini? Ya Allah, sekarang dia berdua lagi masih KH. Gitu. Aduh pusing ngeliatnya bacanya. Sumpah pusing say bacanya say. Nah, jadi Gue udah gak mau baca lagi, pusing.
Baru ini ya gue lihat ada story sampai titik. Astagfirullah. Wes udah nggak ngerti deh gue. Kayak benang jahit bener. Udah pusing gue liatnya guys, beneran deh guys. Ini lebih banyak lagi say. Terus ngocehnya banyak banget. Kalau Niki kan banyak iklan tuh. Kalau Niki di ini story-nya banyak iklan dia. Nggak cuman itu doang. Jadi enak kita bisa lihat produk. Kalau mau beli. Nih. Tuh. Si Niki kan banyak iklannya. Tuh ya kan. Banyak dia. Nih saya lip serum. Oh gila. Sing. Oke guys, sekarang kita mau sepil-sepil lagi. Selalu berbuat baik, mamsi jangan mudah terpengaruh. Amin, Allahumma amin. Iya kalau itu terlalu banyak fitinya terus ngomong-ngomong melulu, capek gue dengernya say. Ya capek, ngelihatnya tuh juga kayak aduh. Kak Emma, si bule udah hubungin kakak ya. Ada DM kemarin. Kenapa? Alah pengemis koin. Semuanya juga pansos semua di live kok. Nebeng semuanya. Kalau soal koin itu nggak ngemis. Bedakan ya. Kalau Mamski nge-live, lu mau ngirim koin kayak nggak ada. Istilahnya kalau lu nggak kirim gue nggak ngomong nih, kalau lu nggak kirim gue nggak ngelakuin apa-apa nih, gue diem aja nih, gue jalan terus say. Mau kalian kasih koin nggak kasih apa gift ya, mau kalian kasih gift kayak nggak kasih gift, Room Mamski memang roomnya e-commerce untuk berjualan. Seperti siapa ya? Seperti si bosnya Panda lah. Jualan kan Sela Sokia itu sama si Reza Gladys ya, sama kayak mereka. Ya mau ngasih koin, oh silakan, mau ngasih gift. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Yuk, kita spill apa lagi nih, Ma? Ayo. Itu apa namanya? Samono yuk. Cus. Asal kalian tahu aja ya, SS tidak datang ke pengadilan karena dia dapat panggilan Jakarta Timur. Semua kasus dari Doktif udah naik. Tinggal tunggu lagi. Minggu depan ada panggilan selanjutnya lagi. Makanya yang kemarin di pengadilan nggak datang, hari Kamis dan Jumat. 2 hari, coba tanya, ada panggilan Jakarta Timur itu apa sih SS? Gitu, tanya SS. Oke, guys, ini ada. Buktinya ada dong, akurat ya, akurat say. Jadi ternyata nggak datang karena itu. Tapi ntar gue tanya, kamu dipanggil kenapa? Kasusnya jalan ya. Kasus asusila pegang-pegang Doktif, ada di live. Kita semua saksi. Gue pun menyaksikan di live-nya itu. Udah gitu ada yang mencemarkan nama baik, bilang ini pemeresongan, pemeres. Nah itu juga. Terus ada lagi yang apa? Menuduh, ya kan? Tuduhan, gitu. Ya, buka dong. Kita rusak. Iya, tuduhan